kasih yang sebesar-besarnya udah mau datang ke tempat kami ini ya, dalam rangka silaturahmi lah sekaligus membagikan zakat dari Amir Zaim. Beliau ini adalah guru kami dan Amirat Muslimin Nusantara. Mungkin dalam kesempatan pada sore hari ini mau memberikan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan muamalah dan berkaitan dengan tadi kenapa zakat itu bentuknya kenapa harus koin perak tadi. Mungkin juga kawan-kawan sudah sedikit menjelaskan, nah, tapi untuk lebih jelasnya kita mintalah kepada Amir Zaim untuk menularkan ilmunya kepada kita. Pada Amir, saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama kita panjatkan puji syukur ke Allah Hadirat Allah SWT yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini di tempat yang penuh berkah ini, di rumah adat Melayu dari Kiai Mangkunegeri. Jadi kita berterima kasih kepada Tuanku Kiai Mangkunegeri yang telah mengizinkan kita untuk berjumpa pada sore hari ini. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak, kita kan kalau menyebut uang kertas kita ini namanya apa ini? Bukan yang ini. 5.000 apa? Rupiah, ya kan? Tahu nggak kenapa disebut rupiah? Hah? Rupiah itu maknanya perak. Itu bahasa dari Mongolia. Jadi dulu di Mongolia mereka menyebut uang mereka adalah rupiah. Nah, dari Mongolia masuk ke India, orang India kemudian menyebutnya sebagai rupi. Nah, kita menyebutnya sebagai rupiah. Nah, jadi uang kita dulu adalah koin dari perak, rupiah. Dan pada waktu itu 1 rupiah adalah perak yang beratnya 11,2 gram. Nah, itu sebabnya kita juga sering menyebut uang kita perak kan, 1.000 perak, 1.000.000 perak, karena uang kita adalah perak. Nah, lalu kemana? Kenapa sekarang tiba-tiba uang kita menjadi kertas? Kenapa kira-kira? Ya? Jadi kita diubah menjadi kertas dulu dipaksa oleh VOC, oleh Belanda, oleh penjajah dulu, ya kan? Karena mereka dengan perak kalau membeli sesuatu maka misalnya membeli kayu, dia harus menukarkannya dengan perak. Atau mungkin masih ada yang tahu juga dulu ada pasangannya, yaitu mata uang emas yang disebut sebagai dinar kalau yang apa saya pegang ini. Nah, tapi dulu ada yang namanya ringgit, itu terbuat dari emas. Masih ada yang tahu? Mungkin ada sedikit ingat dulu bahwa dulu nenek kakek kita mata uangnya kalau nggak koin perak adalah koin emas. Nah, ini sebetulnya adalah sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul mengatakan akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak ada harganya. Kehilangan harga, kehilangan nilai kecuali emas dan perak. Karena itu kata Rasul, selamatkan emas dan perak, gitu. Nah, coba ibu ada yang ingat gak? Waktu ibu kecil, mungkin yang sudah nenek-nenek lah. Dulu kalau beli telur 1 kilo berapa? Waktu muda. Hah? Masih ingat gak, Bu? Beli telur 1 kilo berapa dulu? Yang masih diingat, yang masa paling pernah diingat. Berapa, Bu? 7 ringgit. 3 ringgit. Tahun berapa tuh kira-kira? Sudah lupa. Yang masih ingat, nggak usah jauh-jauh. Waktu zaman Pak Harto, harga telur berapa?
Ya, masih ada yang ingat gak? 2.000 rupiah per kilo, betul nggak? Hari ini berapa di Ketapang harga telur sekilo? Oh, pakai bijian. Pakai bijian. Sebiji berapa sekarang? 1.500. Nah, coba ya. Dulu 2.000 rupiah dapat 1 kilo. 1 kilo itu isinya 16 biji. Hari ini kalau beli telur 16 biji jadinya berapa? 16 kali 1.500. Kira-kira 22.000. Ya kan, Bu? Uangnya berbeda enggak? Berbeda. Hah? Uangnya kan ini juga rupiah-rupiah juga. Telurnya berbeda enggak? Beda. Hah? Telurnya kan itu juga. Kalau 1 kilo isinya 18 butir. Mengapa dulu 1 butir? Berarti 1 butir dulu cuma 100 rupiah. Sekarang kok 1 butir 1.500 rupiah. Telurnya sama, uangnya sama. Mengapa begitu? Karena kertas ini tidak ada nilainya, betul loh. Ini 10.000. Kalau saya belah 2 begitu, jadi 5.000 bukan? Jadi berapa? 10.000 saya belah 2. Tidak laku, nilainya hilang. Jadi uang kertas ini tidak punya nilai, kecuali nilainya angka-angka saja. Debut 10.000, 100.000, begitu dirobek jadi 4, jadi 3, itu ada nilainya. Nah, jadi uang yang sebenarnya haruslah punya nilai, karena itu terbuat dari benda yang bernilai yang bisa menjadi uang. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita sebagai uang itu boleh apa saja, bisa kurma, bisa gandum, bisa beras, bisa jagung, semua yang bisa ditakar. Tetapi yang paling mudah, paling tidak pernah bisa rusak adalah emas atau perak. Nah, itu sebabnya dari dulu nenek moyang kita selalu memilih emas atau perak sebagai uang. Dan kalau kita menggunakan emas atau perak, kalau ibu menyimpan 1 gram emas sesudah 30 tahun, nilainya masih ada enggak? Masih. Berubah tidak? Tidak. Jadi dari zaman Rasulullah SAW 1 dirham ini kalau dibelikan ayam dapat 1 ekor. Sesudah 1.500 tahun, hari ini dibelikan ayam masih dapat 1 ekor karena ini nilainya 70.000 rupiah. Begitu juga koin emas, 1 dinar ini dari zaman dulu sampai hari ini kalau dibelikan kambing bisa dapat 1 ekor. Karena menyimpan emas atau menyimpan perak ini sama dengan menyimpan kayu. Ya, kecuali kalau, nah, cuma bedanya kalau kayu masih bisa dimakan rayap, kalau emas perak tidak bisa dimakan rayap. Gitu, karena itu hari ini kita membagikan zakat. Jadi zakat itu apa? Zakat itu adalah kewajiban mereka yang berpunya untuk mengeluarkan zakatnya. Dan kewajiban zakat itu ditetapkan oleh Rasulullah SAW harus dibagikan dalam emas dan perak. Tidak bisa dibagikan dalam kertas karena kertas ini tidak ada nilainya. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti dengan izin dari Kiai Mangkunegeri kita akan terus perkenalkan di Ketapang ini supaya masyarakat muslim khususnya kembali menggunakan dinar dan dirham. Nah, jadi kita akan, tadi sudah dibagikan zakatnya. Nah, insya Allah pada hari Minggu nanti akan buat pasar, karena itu sunnah yang lain. Yang sudah hilang adalah bahwa kita muslimin ini harus punya tempat-tempat di mana orang bisa berjual beli tanpa harus sewa. Hari ini pasar tidak ada, semua harus menyewa kios, menyewa mall, menyewa tempat-tempat yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya modal, ya kan Bu? Nah, karena itu insya Allah nanti dengan seizin Kiai Mangku di dekat-dekat keraton ini, di dekat rumah adat ini akan ada halaman yang khusus dibuat pasar. Jadi siapapun nanti insya Allah boleh berjual beli di situ. Nah, pelan-pelan kita menggunakan dirham. Gitu. Tentu ini masih asing, masih aneh karena ini satu permulaan. Dan alhamdulillah sekarang ini juga sudah mulai ada beberapa sultan yang mencetak dinar dirham. Jadi di Bintan kami sudah lebih
sering membuat acara-acara seperti itu, dan alhamdulillah masyarakat umum juga sudah mulai menggunakan dinar dan dirham. Dan satu hal lagi, bahwa umat Islam ini harus kembali terpimpin. Kita harus mengikuti para pemimpin muslim yang menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW gitu. Karena tujuan kita mengembalikan mata uang dinar dan dirham, tujuan kita membentuk pasar, tujuan kita berdagang adalah mengembalikan jual beli yang adil. Jadi bayangkan ibu ya, kalau sekarang ini yang mencetak uang kertas ini siapa, Bu? Bank. Padahal kita bisa nggak mencetak uang ini? Bisa, dibawa ke tukang fotokopi, di copy saja bisa. Tapi boleh nggak kita pakai? Tidak boleh. Mereka bilang kita memalsukan uang. Nah, padahal membuat uang ini ongkosnya hanya 500 rupiah. Jadi kalau saya tanya sebagai bank, saya menyetak uang dan saya bilang uang saya berlaku. Sekarang saya tanya, di Ketapang nih hutan 1 hektar berapa harganya? Misalnya berapa 1 hektar hutan di Ketapang? 3 juta. Saya mau beli 1000 hektar, bisa enggak? Bisa, dengan mudah saya cetak uang ini. Hanya dengan ambil kertas, ambil tinta, saya serahkan kertas, saya mendapatkan hutan 1000 hektar. Dalam waktu 10 tahun, kertas itu nilainya merosot. Sampai ada satu cerita dari daerah Kalimantan Tengah kalau tidak salah. Ada orang mewarisi uang kertas 800 juta. Dia simpan di koper, disimpan. Itu yang gambar uang 50.000, gambar Pak Harto. Nah, dia nggak tahu apa yang terjadi. Sekian tahun dia bongkar uang itu, dia mau belanjakan. Dibilang oleh bank, uang ini sudah tidak berlaku. Nah, seperti tadi, jadi kalau dulu satu telur harganya 100 rupiah, hari ini satu telur 1.500 rupiah, makin lama makin tidak berlaku. Bisa sama sekali tidak berlaku kalau bank mengatakan uang gambar Ibu Kartini itu tidak berlaku. Dulu masih ingat kan Bu, ada uang bergambar Ibu Kartini. Nah, sekarang mana ada uang bergambar Ibu Kartini? Nah, kalau perak tidak bisa, dibilang perak ini tidak laku. Emas tidak laku, karena yang memberikan harga, nilai adalah Allah SWT. Allah SWT menciptakan emas, menciptakan perak, itu memang untuk dijadikan sebagai uang. Nah, karena itu haram hukumnya menggunakan emas, terutama buat keperluan apapun selain sebagai uang, kecuali ibu-ibu. Ibu-ibu dibolehkan menggunakan emas sebagai perhiasan. Kaum laki-laki tidak boleh. Nah, hari ini emas-emas itu ditimbun oleh para bankir. Ditimbun, mereka simpan-simpan, kita diberikan kertas. Gitu, dengan kata lain, kertas inilah alat untuk merampok kita semua, Ibu. Kita tidak bisa, karena kita dibilang tidak bisa mencetak uang kertas. Mereka yang bisa mencetak uang kertas bisa membeli apa saja dari kita. Dan hari ini uang kertas ini pun bahkan sudah berubah bentuk menjadi apa, Bu? Sekarang uang kertas ini jumlahnya makin sedikit, diganti dengan debit card, kredit card, kartu-kartu plastik, ATM. Jadi kalau kita membayar ATM, membayarnya pakai apa itu? Kan cuma pakai ngetik angka kan, Bu? Angka di komputer 500.000 ting, ya kan? Jadi hari ini jual beli sudah tidak pakai uang kertas, pakai pulsa yang tidak ada wujudnya. Jadi kita 7 bulan memelihara ayam, mereka bayar pakai pulsa. Kita menanam padi 6 bulan, mereka bayar pakai pulsa. Tapi kalau kita membayar mereka, bisa kita pakai pulsa? Gak bisa. Mereka bilang pulsa itu saya yang punya. Kamu harus serahkan berasmu, tenagamu, kayumu, supaya dapat pulsa dari saya yang namanya rupiah, ya kan? Dan satu lagi, ketika pulsa rupiah ini dibawa ke Singapura, laku enggak? Enggak laku. Dibawa ke Amerika, laku enggak? Tapi orang Amerika datang ke Ketapang, ngasih pulsa dia, pulsa saya yang namanya dolar, laku enggak sama kita? Laku. Kita dibohonginya 2 kali. Dan mereka bilang, tapi pulsa saya yang namanya dolar nilainya 15.000 kali lipat
rupiah, betul nggak Bu? Jadi mereka ini kalau ke sini membeli apa saja bisa, seluruh Kalimantan ini dibeli bisa. Hanya dengan membuat pulsa yang mereka sebut dolar Amerika. Nah dari situlah kita dibuat miskin. Kenapa kita menjadi miskin? Terus miskin, makin miskin, makin miskin. Kan kerja kita sama dari dulu sampai sekarang. Nah tapi dulu 100 rupiah dapat 1 telur. Hari ini harus dapat 1.500 baru dapat 1 telur. Jadi kita dipaksa kerja lebih keras, dipaksa menebang hutan lebih banyak supaya kita bisa mempertahankan hidup. Nah, mereka mengeruk keuntungan dengan itu. Nah itulah yang disebut riba. Jadi uang kertas ini adalah alat riba. Nah karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita mulai mencoba mengenalkan kembali menggunakan mata uang emas, mata uang perak. Dan dasarnya bukan karena kita dipaksa oleh pemerintah. Sekarang ini kan yang nyetak uang ini bank, kita dipaksa oleh pemerintah untuk mengakuinya dan menerimanya, betul enggak? Karena ini tidak ada nilainya. Kalau kita tidak dipaksa, mana ada yang mau? Nah, kalau emas dan perak, dasarnya adalah karena kita mentaati perintah Allah SWT. Dasarnya adalah karena kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan itu sifatnya redo sama redo. Nah, jadi dalam masa perjalanan awal ini tentu masih akan campur-campur ya kan, kita masih pakai rupiah juga, pakai dolar juga, tapi pelan-pelan kita mulai beralih pada dinar dan dirham. Nah jadi insya Allah nanti melalui kegiatan pasar dan seterusnya kita akan terus upayakan supaya di Ketapang ini menjadi salah satu tempat kalau orang ingin melihat contoh bagaimana mata uang emas dan perak kembali digunakan. Dan itu di bawah perlindungan dan kepemimpinan seorang pemimpin muslim yang dulu sebetulnya yang kita kenal sebagai para sultan. Nah karena itu penting sekali di Tanjung Pura ini untuk kembali dihadirkan Kesultanan Tanjung Pura ya, kita semua harus mendukung, menyatakan ketaatan dan memerlukan kehadiran sultan kembali. Para sultan inilah yang akan memimpin masyarakat dalam menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi dari dulu, dari Aceh sampai Papua, Ketapang, Tanjung Pura, Pontianak, Sambas, di mana-mana tempat selalu dipimpin oleh para sultan. Dan yang dijalankan adalah syariat Islam. Nah hari ini karena kita tidak memiliki para sultan, yang berjalan adalah ini, uang kertas dengan sistem ribanya. Jadi insya Allah nanti melalui amaliyah kegiatan ini pelan-pelan kita pahamkan kenapa hal itu menjadi penting, gitu. Kenapa kesultanan harus kembali dihadirkan demi dijalankannya sunnah dari Rasulullah SAW. Saya kira sebagai pengawalan mudah-mudahan ini cukup dipahami. Saya akhiri dulu sampai di sini dan kami di sini masih akan sampai hari Senin. Insya Allah kita akan terus berinteraksi dan kalau ada hal yang belum jelas, yang belum dipahami bisa kita diskusikan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman sekalian, Amir Zaim telah memberikan penjelasan singkat mengenai dinar dirham yang tadi sudah dibagikan zakat dari beliau. Selanjutnya saya mengingatkan kepada khususnya ibu-ibu ini yang mau menggunakan dirhamnya tadi, nah, itu bisa hari Minggu insya Allah kita akan buka pasar. Nah, ini di sekitar di sebelah sini ini ada pedagang-pedagangnya. Nah mereka akan berdagang, ibu-ibu pun kalau mau berdagang silakan datang aja. Siapapun yang datang duluan silakan pilih tempat. Nah itulah pasar yang seharusnya disebut pasar, bukan yang kita harus sewa tempat, kita kena pajak, kemudian kita bayar sewa. Nah itu bukan pasar, itu namanya kios. Tapi kalau pasar itu ada tempat umum seperti masjid. Sunnahku di pasar sama seperti sunnahku di masjid, gitu kata Rasulullah. Nah, saya pikir ini saja untuk acara kita sore hari ini. Saya ucapkan kembali terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tercatat sebagai amal ibadah, sebagai tambahan bekal kita nanti menuju kehidupan yang akan datang. Untuk menutup mungkin
kita perlu ada doa ya. Habib Zain, Ustaz Soleh, tolong dipimpin doa supaya ini kegiatan tambah berkah. لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية ولكل نية صالحة مقبولة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقربائنا وأحبابنا ومعلمنا ومتعلمنا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارة والطائرة والبواخر وجميع المصائب وطرقاتها ومن كل بلاء في الدنيا والدين والآخرة بجاه المصطفى وعلى وسلم تسليما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسول الله سيدنا محمد. Selamat datang bapak-bapak, ibu ya, di tempat kita ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MABM khususnya yang telah bersedia membantu kami untuk mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Kiai Mangkunegri beserta para undangan. Sedianya pada siang hari ini kami mengundang ini dalam rangka ajakan sebenarnya. Jadi kami mengajak untuk saling dukung membantu dalam hal usaha, dalam hal kegiatan, mungkin bisa kita sebut restorasi penegakan amr Islam. Seperti kita ketahui, dalam khususnya saya ya, semenjak saya lahir sampai hari ini saya hidup dalam sistem bermasyarakat yang katakanlah dalam bahasa Amir Zaim yang bisa saya dengar ya, yaitu kita ini hidup dalam cara hidup kapitalisme, cara hidup yang menolak Islam. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan cara hidup Islam, bagaimana din ini bisa tegak, inilah yang coba kami usahakan di tanah yang kita cintai ini, tanah Ketapang, tanah Tanjung Pura, mengikut contoh yang sudah terjadi di Bintan itu di Kepri. Nah, bagaimana upayanya, terus apa yang harus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam hal ini. Saya yakin bapak-bapak dan ibu yang hadir pada sore hari ini pastilah dipilih oleh Allah untuk kita bisa berkumpul, karena tidak seperti biasanya MABM ini biasanya kalau mengadakan sebuah pertemuan gawe ini saya rasa yang paling sepi. Nah, saya melihat ini adalah sebuah hal yang spesial. Dengan demikian kita bisa mungkin berdiskusi nanti Mir ya, berdiskusi tentang apa-apa yang penting untuk kita lakukan untuk keluar dari kehinaan, katakan kehinaan cara hidup yang telah kita jalani ini.
Untuk lebih jelasnya saya meminta Amir Zaim Saidi datang kemari untuk memberikan penerangan kepada saya tentunya dan kepada kita semua. Untuk itu saya persilakan kepada Amir Zaim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Kiai Mangkunegeri Haji Markas Effendi atas kesempatan yang diberikan pada saya melalui Bang Yasir untuk hadir di Ketapang ini. Tentu bukan tanpa sebab. Jadi Allah SWT yang membuat majelis ini terjadi, dan karena itu kita bersyukur, dan memang kita sekarang ini hidup dalam satu ambang perubahan zaman. Jadi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa zaman itu akan berubah setiap 3 generasi. Dan satu generasi disebutkan dalam Al-Quran itu kira-kira 40 tahun. Jadi setiap 3 generasi itu satu asobiah dalam bahasa Ibnu Khaldun, atau dalam bahasa kita sekarang ini ideologi, itu akan runtuh. Dan itu direkam oleh Ibnu Khaldun berdasarkan sejarah yang panjang sekali. Nah, asobiah atau ideologi yang hidup hari ini yang membuat kita menjalani kehidupan seperti kita jalani hari ini, itu adalah yang disebut sebagai nasionalisme atau ateisme sebetulnya. Nah, nasionalisme itu dimulai oleh sebuah gerakan di abad ke-17 dengan apa yang kita sebut sebagai revolusi Prancis, di mana intinya ideologi yang hidup hari ini yang kemudian mewujud dalam nasionalisme dalam bentuk apa yang disebut sebagai dulu namanya negara bangsa, adalah disingkirkannya Tuhan dalam kehidupan yang kita kenal sebagai sekularisme, atau pada dasarnya ateisme, atau dalam istilah lain humanisme, yaitu satu keyakinan bahwa kita bisa selesaikan masalah hidup ini dengan akal pikiran kita sendiri. Karena itu wahyu Tuhan tidak ada tempatnya. Nah, di Eropa dimulai dengan kemudian dihabiskannya institusi yang menjaga wahyu Tuhan, yaitu gereja. Dan kemudian sistem politiknya diganti, di mana dulu gereja itu berdampingan dengan para raja-raja Kristen. Nah, itu dihapuskan, kemudian diciptakan sistem baru di mana yang berkuasa ada satu kelas baru yang disebut kelas politisi, ya, dengan sistem parlemen atau singkatnya yang kita kenal hari ini dengan demokrasi. Nah, tetapi di belakang itu sebetulnya ada satu kelas lain yang mengaturnya, yaitu kelas hari ini kita mengenalnya sebagai bankers class, banking class. Dan ketika hukum Tuhan disingkirkan, semua diganti dengan hukum buatan manusia, dimulai dengan apa yang dikenal sebagai konstitusi, apa namanya, dasar negara dan seterusnya. Lalu seluruh undang-undangnya dibuat berdasarkan yang mereka bilang bahwa ini adalah kesepakatan sosial, kontrak sosial. Nah, teori-teori dari orang seperti Montesquieu, seperti Rousseau dan seterusnya yang kemudian diajarkan selama 300 tahun terakhir ini sampai ke zaman kita hidup. Nah, karena itu kita kemudian mengenal ya sistem kehidupan itu diatur dengan sistem yang kita hari ini hidup di dalamnya. Nah, tetapi dan kemudian di timur sistem itu mulai mencaplok dengan dihancurkannya Daulah Utsmani Turki, dimana kalau di timur ada kemiripan tapi berbeda, sama-sama yang dipakai adalah hukum Tuhan. Dalam hal kita adalah syariat Islam dengan Quran dan Sunnah, dan dipimpin oleh para sultan. Jadi kalau di Eropa sistemnya monarki, kita punya model sendiri yang tidak sama, yaitu yang disebut sultania.
Karena itu sepanjang sejarah kehidupan Islam sampai kemudian mulai digerogoti oleh sistem barat ini, kita hidup di bawah para sultan yang menegakkan syariat Islam. Di Nusantara itu dari Aceh sampai Raja Ampat, ya, dan di tengahnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku dan seterusnya, semua tatanan kehidupan adalah dipimpin oleh para sultan, dan para sultan didampingi oleh dua, yaitu secara syariat didampingi oleh para faqih, para fuqaha, ada mufti, ada qadi, ada muqtasid dan seterusnya, dan secara hakikat didampingi oleh para mursyid, para syekh. Nah, disitulah Islam berjalan. Islam berjalan, dan disitulah kita bisa menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para ulil amri di antamu. Nah, hari ini para ulama masih dengan fasih mengutip ayat ini, tapi sudah tidak ada maknanya, tidak dipahami lagi apa yang dimaksud mentaati Allah. Mentaati Allah adalah mentaati Rasul, dan mentaati Rasul melalui ketaatan kepada para ulil amri. Nah, kalau kita buka kitab-kitab lama, tafsir dari Imam Qurtubi menjelaskan apa yang dimaksud dengan mentaati para ulil amri, yaitu dalam hal 7 perkara. Yang pertama adalah ketaatan dalam pencetakan mata uang syar'i, yaitu koin emas dan koin perak. Itu sebabnya mata uang kita dulu adalah koin emas dan koin perak. Itu adalah perintah dari Allah SWT melalui para sultan. Dan yang kedua adalah menjaga takaran dan timbangan, ya, karena takaran dan timbangan itu sangat penting. Itu adalah dasar semua muamalah. Tidak boleh ada kecurangan takaran dan timbangan, dan Rasul SAW sudah menetapkan itu dengan satuan-satuan so' dan mud, dan juga dengan miskol, yaitu dinar emas dan dirham perak. Dari situlah seluruh ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan harga, dengan nilai, soal denda, soal timbangan, soal takaran, kapan potong tangan, berapa besar mahar, mengikuti ketentuan tentang takaran dan timbangan. Dan itu adalah tugas dan kewenangan kedua dari seorang sultan. Yang ketiga, ketika takaran timbangan dijaga, dinar dirham tersedia, maka harus menarik dan membagikan zakat. Dan zakat itu hanya bisa ditarik oleh seorang sultan atau orang-orang yang ditugasi, yang disebut para amilin. Jadi kalau kita buka kitab dari Syekh Al-Banjari, itu beliau menulis khusus bab tentang zakat, dan dijelaskan dengan detail di mana peranan seorang sultan, petugas apa yang harus ditunjuk, bagaimana tata cara menarik dan membagikan harta zakat dan seterusnya. Jadi semua masih mengikuti kaidah fikih. Yang keempat adalah menetapkan tiap-tiap awal bulan, khususnya karena Ramadan, jadi Idul Fitri dan Idul Adha. Itu adalah hak dan kewenangan seorang sultan, dengan petugas melihat bulan dengan ru'yah, kemudian ditetapkanlah sehingga tidak ada sengketa. Tidak akan pernah ada 2 atau 3 lebaran yang berbeda, karena semua mengikuti sami'na wa ata'na dari ketetapan seorang sultan. Yang kelima adalah mengotorisasi imam-imam khotib di masjid-masjid. Jadi masjid kita punya 2 jenis masjid. Masjid jami, yaitu masjid jami yang di bawah para sultan, dan itu semua harus diotorisasi oleh sultan, bisa melalui Syekhul Islam. Tapi ada juga masjid-masjid jami yang memang independen, tapi kita dalam hal ini bicara tentang otorisasi khotib dan sholat. Yang keenam adalah memimpin jihad pada saat diperlukan. Jadi kata Rasulullah SAW, jihad akan terus ada sepanjang masih ada hujan yang turun. Sepanjang masih ada hujan turun, jihad akan terus subur seperti rumput yang subur. Nah, hari ini tentu saja tidak ada jihad, karena tidak ada Darul Islam, tidak ada Darul Harb, tidak ada keperluan untuk itu. Tapi pada saat itu diperlukan, jihad harus di bawah komando seorang sultan. Jadi tidak bisa orang bawa bom, meledakkan dirinya bilang ini jihad.
Jadi dengan kata lain, jihad ada aturan main dan tata caranya yang hanya bisa dijalankan melalui seorang sultan. Dan yang terakhir adalah menarik jizyah, menarik haraj, yaitu pajak-pajak kepada kaum muslimin, kaum non muslim gitu. Nah, ketika umat Islam menegakkan amr, yang tadi Bang Yasir bilang, itulah amr dalam Islam, maka umat Islam berada dalam kejayaannya, mematuhi Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam ketaatan kepada para apa yang disebut sebagai hablillah. Allah SWT dalam ayat yang lain mengatakan, wa'tasimu bihablillah jami'an, bersatu padulah kamu di bawah para tali Allah, dan tali Allah adalah para sultan. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, berpecah belah. Nah, ini semua berubah selama 300 tahun terakhir ya. Jadi apa yang kita lihat di negeri kita, di Nusantara ini, masuknya VOC adalah awal. Jadi kalau di Eropa sesudah revolusi Perancis, tidak lama sesudah itu VOC mulai sudah bekerja di sini, bahkan sebelumnya. Nah, ketika VOC datang, mula-mula dia hanya mengajak berdagang dengan para sultan di sini, tapi lama-kelamaan kemudian mengubah seluruh tatanan. Jadi perubahan sistem politik dari personal rule, kekuasaan di tangan seseorang atas izin Allah SWT, itu dibarengi kemudian dengan perubahan sistem hukum, di mana tadi saya sampaikan bahwa hukum ilahi disingkirkan, diganti dengan hukum buatan manusia, dan itu maknanya adalah semua kepentingan manusia yang dituangkan di dalamnya untuk kepentingan manusia. Nah, bersamaan dengan itu juga terjadi perubahan pemilikan. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi pilar kehidupan itu dua, satu adalah pilar politik dan yang kedua adalah pilar finance, keuangan. Nah, dulu kekuasaan itu dipahami dan bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah SWT. Kekuasaan itu hanyalah milik yang maha kuasa, tapi Allah SWT akan meminjamkannya pada seseorang yang dipilihnya, yang dikehendaki untuk memimpin, dan yang lain samina wa ata'na. Nah, dengan ketentuan manusia berubah, mereka bilang kita nggak perlu Tuhan, dan tidak ada satu hak pun manusia yang dapat hak dari Tuhan. Kita memilih pemimpin dengan cara nyoblos gitu. Maka mulai berubah. Jadi dulu kepemimpinan itu adalah di tangan para bangsawan, di tangan orang-orang yang punya panggilan sosial untuk mensejahterakan rakyat, menjadi kepada siapa saja yang dapat suara terbanyak. Dan kita tahu hari ini untuk mendapat suara terbanyak itu dengan cara membeli. Dan karena itu rusak sistemnya. Kehidupan ini rusak, bukan sistemnya, jadi kehidupan ini rusak karena yang masuk adalah kepentingan hawa nafsu manusia gitu. Nah, dengan tadi bersamaan dengan itu terjadilah perpindahan pemilikan. Jadi dulu harta juga sebenarnya milik Allah SWT, dan karena itu ada ketentuan-ketentuan. Misalnya dalam hal alat tukar yang paling pokok itu, kenapa masalah timbangan dan mata uang itu sangat penting, karena kemudian mereka mengubah konsep harta yang tadinya adalah harta itu adalah sesuatu yang punya nilai real. Ayam itu harta, emas itu harta, kayu itu harta. Lalu mereka bilang dengan akal pikirannya sendiri, oh, harta itu bukan itu, harta itu adalah ide, konsep, kita ganti saja dengan angka. Maka yang disebut takaran dan timbangan atau yang disebut nilai dan harta dalam syariat Islam itu adalah ain dalam bahasa fikihnya, sesuatu yang punya nilai harta. Jadi kayu satu gelondongan, nilainya satu gelondongan, dibelah dua jadi setengah gelondongan, dibelah empat seperempat gelondongan, tapi tetap ada nilainya. Akal manusia bilang enggak, kita cukup menyebut ini 5 juta rupiah. Jadi kalau kita persoalkan 5 juta rupiah itu apa? 5 juta itu apa? 5 juta adalah angka 5 dengan 06. Tapi orang Amerika bilang harta saya bukan rupiah namanya, dolar Amerika. Tapi nama angka saya sama-sama 500-nya 6, 15.000 lipat dari harta saudara. Betul gak? Jadi dolar adalah 15.000 rupiah. Maka ketika kita pergi ke Amerika mau beli Coca-Cola dengan uang 100.000, mereka bilang sorry,
itu nggak laku di sini. Tapi siapapun datang ke sini dengan membawa $100, saya mau beli Coca-Cola, tapi saya mau minta 1 truk. Apa yang kita lakukan? Kita berikan 1 truk, karena mereka bisa meyakinkan bahwa $100 sama dengan 1,5 juta rupiah, dan kita percaya itu dan menerima itu. Dengan cara itulah seluruh kekayaan kita habis, kayu kita habis, boksit kita habis. Mereka tinggal tanya, berapa harga kayu kalian? Seluruh Kalimantan ini $5 juta. Hari ini dia tinggal bahkan tidak pakai kertas lagi, cukup dengan komputer. Dia ketik 5, nolnya 6, $5 juta. Kita kirim kayu kita, dan dia tidak mengirim apa-apa kecuali byte komputer. Nah, itulah riba. Jadi fondasi dari sistem politik ekonomi modern ini adalah riba, di mana sesuatu yang tidak ada nilainya dipaksakan sebagai nilai. Nah, jadi tadi hubungannya adalah bahwa sistem politik sekuler itu kemudian menjadi dasar bagi dijalankannya secara paksa sistem finansial berbasis riba, yaitu uang kertas. Dan sekarang bahkan bukan kertas lagi, karena jumlah kertas yang ada ini hanya 3%. 97% adalah berupa byte komputer. Kita saja sehari-hari kan lebih banyak transaksi pakai kartu debit atau pakai ATM atau pakai kartu kredit, di mana tidak ada yang ditransaksikan kecuali dari pihak kita real, menjual tanah, menjual kayu, menjual tenaga kerja sehari-hari. Real, kita harus bekerja, harus ada harta. Tapi ketika mereka membayar, tidak ada yang real. Dia bayar hanya dengan angka dalam komputer. Gitu. Dan satu lagi, bahwa seluruh sistem finansial itu ditopang dengan hutang berbunga. Nah, jadi dulu harta itu real, para sultan, para raja yang dipegang tanah, emas, perak, dan seluruh harta yang real dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Nah, inilah yang disingkirkan. Kemudian dimunculkan satu kelas baru, kemudian dengan sistem yang baru, yaitu sistem banking, perbankan. Jadi semua yang real disingkirkan, diganti dengan uang kertas, dan mekanisme menyebarkannya adalah dengan hutang berbunga. Jadi maksudnya begini, uang kertas yang kita punya di dalam dompet ini, kalau kita lihat siapa yang menerbitkan uang kertas ini? Bank Indonesia. Nah, ketika Bank Indonesia mengedarkan, kan tidak dibagikan cuma-cuma pada rakyat, betul enggak? Bagaimana dia mengedarkan uang ini? Ya, bukan belanja barang. BI tidak belanja barang, dia berikan pada bank-bank komersial cuma-cuma, tidak, sebagai hutang. You pegang uang saya sebagai hutang dan dengan bunga yang disebut SBI 7%. Jadi begitu keluar dari Bank Indonesia sudah mengandung bunga 7%. Dan dari bank-bank komersial bagikan pada rakyat? Tidak, disewakan, dihutangkan. KPR, beli mobil, beli ini, beli segala macam, ya kan? Ditambah bunga 12%. Jadi ini selembar kertas yang kita pegang ini mengandung sekurang-kurangnya 22%, hanya untuk keluarnya saja. Ketika ini berputar, mengandung bunga lagi, bunga berbunga, bunga berbunga. Jadi kalau kita tanya pada Bank Indonesia, ini apa? Mereka akan bilang ini adalah hutang kami kepada siapapun yang memegangnya. Itu sebabnya disebut sebagai promissory note. Dalam bahasa fikih dulu disebut sebagai dain. Tapi semula di belakangnya ada emas sebagai jaminan. Hari ini tidak ada jaminan emas. Jadi kalau kita bilang, oke, 100.000 perak, ini kenapa kita sebut sebagai perak? 100.000 perak atau 100.000 rupiah, karena uang kita dulu adalah rupiah, yaitu koin-koin perak 11 gram. Nah, menurut hukumnya ini kita kembalikan, saya kembalikan kwitansi ini, berikan pada saya 100.000 koin peraknya. Hari ini mereka bilang sudah tidak ada. Dan ini sudah diperingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Allah SWT menyatakan, orang-orang ahli kitab itu kalau kamu titipi emas perak berkintal-kintal akan dia kembalikan. Tapi ada di antara mereka, kamu titipi 1 dinar saja tidak akan pernah dikembalikan. Dan kalau kita lihat secara historis, itu terjadi kira-kira tahun 1900 ketika mereka mengatakan bahwa ini
tidak ada lagi emas perak di belakangnya. Dulu begitu, kalau kita kembalikan, ambil emasnya, dia berikan emasnya. Itu yang disebut sebagai uang yang masih bisa ditebus. Gitu. Besok dalam acara bedah buku akan saya jelaskan secara lebih detail. Tapi intinya adalah bahwa dihilangkannya personal rule, kesultanan, kerajaan dan sebagainya, itu dibarengi dengan tadi dari aspek finansial, dirampasnya pemilikan harta dari rakyat. Jadi dulu misalnya nggak usah jauh-jauh lah, sebelum Orde Baru, ya, para petani kalau panen di belakang rumahnya pasti ada lumbung. Jadi tidak ada orang miskin, tidak akan pernah ada orang miskin. Kejadian apapun dia punya harta, padi dalam lumbung. Tapi ketika sistem finansial ini udah maju, mereka bilang harus serahkan pada kami gabahnya, saya beli. Nah begitu gabah diserahkan dan diterima uang kertas, yang terjadi adalah perampasan. Harta ditukar hanya dengan kertas, karena 100.000 rupiah ini kalau dibelah dua jadi berapa? Hah? Tak ada nilainya, karena ini kertas, tak ada nilainya. Tapi gabah 1 ton dibagi 2, setengah ton, bagi 10, 1 kintal. Karena itu definisi jual beli dalam fikih adalah tamliku ain maliyatin, harta ditukar dengan harta. Nah, untuk lompat pada zaman kita hidup hari ini tidak ada harta ditukar dengan harta. Yang adalah harta atau tenaga ditukar dengan ilmu sihir. Tapi kita dibuat percaya bahwa ini ada nilainya. Tapi lihat, nggak usah jauh-jauh, sebelum Pak Harto jatuh, uang 100.000 ini, dan waktu itu belum ada uang 100.000, kalau dibelikan telur masih dapat 50 kg, karena 1 kilo hanya 2.000 rupiah. Hari ini uangnya sama-sama 100.000, telurnya sama-sama 1 kilo, isinya 16. Kalau dibelikan telur hari ini dapat berapa kilo? 4 kilo paling. Uangnya sama, telurnya sama. Dulu 50 kilo kok sekarang 4 kilo. Yang 46 kilo kemana? Itulah yang dirampas melalui sistem. Jadi kita tidak merasa. Yang kita alami adalah makin hari makin miskin, makin miskin, makin miskin. Nah, bandingkan kembali dengan mata uang dinar dan dirham, yaitu emas dan perak. Ya, dari zaman Rasul SAW sampai hari ini 1 dinar emas selalu bisa diberikan seekor kambing. 1 dirham perak selalu bisa diberikan seekor ayam. Jadi tidak ada yang namanya inflasi. Gitu. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah bahwa sistem ini sudah berlangsung. Nah, tetapi mengikuti tadi yang saya kutip pertama dari Ibnu Khaldun, bahwa ini dalam proses runtuh, yaitu yang kita kenal sebagai apa yang disebut krismon. Nabi mengatakan bahwa akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak ada harganya, tidak ada nilainya, kecuali dinar emas dan dirham perak, kecuali emas dan perak. Nah, jadi dengan kata lain, ketika kita sudah melihat bahwa sistem ini dalam proses runtuh, karena Allah sudah menyatakan perang terhadap riba, bahwa riba pasti dihancurkan, maka kita harus berbuat sesuatu supaya ketika sistem ini runtuh, kita tidak ikut runtuh. Dan kita sekarang mengetahui jalan keluar bagi kita, yaitu kembali kepada Allah SWT, kembali kepada Rasul SAW. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa pengedaran dinar dan dirham itu ada aturannya, yaitu hanya bisa dilakukan oleh para ulil amri. Gitu. Nah, jadi apa yang ingin kita sampaikan hari ini adalah marilah kita perlahan-lahan kaum muslimin ini kembali memikirkan dan menjalankan model kehidupan di bawah syariat Islam. Nah, jadi dulu bangsa Nusantara ini makmur, sejahtera, hartanya banyak, dan seluruh perdagangan, jual beli, pertukaran dilakukan dengan emas dan perak. Jadi harta itu tidak ada yang susut, dan itu semua dicetak oleh para sultan dari Aceh sampai Sultan Goa. Nah, kesultanan-kesultanan lain yang tidak mampu mencetak emas dan perak ya ikut saja, gitu. Nah, kembali ke Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa setiap 3 generasi sebuah sistem itu runtuh. Nah, kalau kita melihat sistem kapitalisme dengan nasionalisme, dengan demokrasi, ini yang memasuki akhir dari generasi keempat itu, ketiga.
Jadi kalau kita lihat Utsmani dulu dimulai 1905 dengan satu gerakan yang namanya Turki Muda. Di sini misalnya dimulai dengan 1908 yang dimulai dengan yang disebut Sumpah Pemuda dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu paralel di seluruh dunia. Jadi sistem ini dibentuk, bukan terbentuk dengan sendirinya, tapi oleh sebuah gerakan. Gitu. Nah, ini adalah akhir, jadi kira-kira umurnya akan 120-an tahun. Nah, kita hari ini sudah di 2016. Jadi kalau pakai siklus yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, kita sudah melihat tanda-tandanya. Hari ini tidak ada nasionalisme. Republik Indonesia itu sudah tidak ada. Jadi kita tidak diatur oleh presiden. Presiden ini boneka dari bankers class. Jadi waktu Indonesia merdeka, utang kita 0. Hari ini tiba-tiba hutang kita 4.000 triliun. Dan kita tidak bisa mengambil keputusan apapun. Semua ditentukan oleh IMF dan Bank Dunia. Ya, jadi titik terakhir ketika Pak Harto menandatangani yang disebut 18 Letter of Intent pada tahun 1998, itulah titik terakhir kita sepenuhnya dikendalikan oleh sistem riba. Dan ini dalam proses runtuh. Kita sekarang tidak punya pegangan. Semua orang memahami itu, bahwa negeri ini tidak ada guidance, tidak ada pegangan mau kemana, mau menuju apa, kecuali titik kehancurannya. Gitu. Yang ditandai antara lain dengan ini tadi. Dulu ini bisa, nggak usah jauh-jauh, dalam waktu belum 20 tahun sudah kehilangan nilai. Ya kan? Sekarang ibu-ibu kalau bawa uang 100.000 udah, aduh, komplain saja. 100.000 dapat apa di pasar seharian, tidak cukup. Gitu. Nah, jadi itulah yang ingin saya sampaikan, betapa pentingnya jalan keluar kita hanya kembali kepada Allah SWT. Jadi ada satu pemikir besar Jerman namanya Heidegger. Gitu. Dia pun sudah mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Artinya sudah terbukti selama 300 tahun sejak pertama kali didesain, sistem politik dan keuangan yang dari hasil pikiran manusia ini sudah terbukti gagal. Gitu. Dan karena itu seyogyanya perlahan-lahan, dan terutama dalam tradisi Melayu. Jadi yang harus kita pahami adalah Nusantara ini dulu berada di bawah kesultanan, dan selama ada kesultanan, syariat Islam tegak berjalan. Jadi tidak ada kesultanan tanpa syariat, dan sebaliknya syariat Islam tidak akan bisa dijalankan kecuali kita kembali kepada model sultania, karena itulah yang diajarkan di dalam sunnah. Gitu. Nah, bagaimana detailnya, bagaimana perjalanan kedepannya, ya itu perlu banyak didiskusikan, tapi poinnya adalah bahwa kita harus mulai dengan muamalah, dan itulah alhamdulillah atas izin dari Yang Mulia Kiai Mangkunegeri, beberapa hari ini kita akan memulai kegiatan muamalah itu. Jadi kemarin sudah dibagikan zakat dalam bentuk dirham perak, nanti hari Minggu akan dibuat pasar, disitulah umat mulai, masyarakat bisa berjual beli dengan harta yang sebenarnya. Dan ini baru contoh saja, gitu, karena yang paling pokok nanti adalah bahwa zakat sudah harus mulai ditarik dalam bentuk emas dan perak, dan dibagikan dalam bentuk emas dan perak kepada mereka yang berhak. Demikian, mudah-mudahan ini sebagai pembukaan wawasan. Insya Allah nanti akan terus berjalan, dan menjadi sangat penting keberadaan lembaga adat Melayu, dan kita masih berpegang pada adagium itu kan, bahwa adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah. Itulah yang harus kita jalankan. Itulah akan kembalinya marwah Melayu, marwah Islam, dan itu akan dimulai dari Nusantara, karena di sini yang paling mungkin. Di Eropa tidak mungkin, di Amerika tidak mungkin, di Australia, di Afrika apalagi. Tapi tradisi sultania, tradisi Islam akan kembali dari timur, dan itu adalah Nusantara, dan itu adalah bapak-bapak sekalian. Gitu. Jadi ini adalah zaman perubahan, di mana takdir Allah SWT tidak bisa kita tolak. Gitu. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian telah kita dengarkan paparan singkat dari Amir Zaim Saidi. Tadi saya lupa memperkenalkan beliau ini. Amir Zaim Saidi ini adalah
guru saya saya biasanya ikut kajian beliau ini di Depok. Beliau Amirat Nusantara. Jadi dalam proses kita merekonstruksi atau merestorasi Islam ini, kami bersama-sama di bawah bimbingan Amir Zaim Saidi. Nah, untuk mungkin saya mau menambahkan sedikit mengenai pasar yang akan kita selenggarakan di depan rumah ini adalah mengikuti pasar dalam pengertian yang sebenarnya. Pasar seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa pasar kita, pasar bagi kaum mukminin itu adalah pasar tanpa pajak, pasar tanpa riba, pasar tanpa sewa apapun. Semua orang boleh berjualan. Yang penting bahwa mereka adalah saudara kita, kaum mukminin. Jadi kita juga mengharapkan bapak-bapak sekalian ini yang hadir di sini untuk bisa juga mensosialisasikan mengenai pasar yang mau kita buat. Ini semua orang muslim boleh berdagang di sini dan boleh berjual beli. Non muslim pun boleh. Nah, selanjutnya juga pasar ini akan kita memperkenalkan bagaimana dirham dan dinar dipergunakan sebagai alat tukar. Demikian. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan respon dari bapak-bapak dan ibu mungkin yang di belakang. Kami persilakan, mumpung waktunya masih ada, dan Amir Zaim saya pikir bersedia untuk nanti menambahkan paparan-paparannya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin saya lah yang nanya. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatan. Pak yang terhormat, saya tadi sangat tertarik dengan sistem ya. Ini saya sejak kecil dulu diajarkan orang tua saya tuh membayar zakat fitrah itu pakai beras, barang yang dimakan. Sekarang nih banyak pakai duit, jadi orang ngantarkan pergi ke Badan Amil tuh bawa uang soalnya gitu. Jadi waktu itu abah saya suka nentang, kalau tidak ada beras ke di rumah, tidak ada, beli pasar dulu, antarkan sini itu. Tapi sekarang ini udah umum, jadi kebanyakan malas bawa beras dari rumah, atau bawa uang aja. Itu gimana itu Pak sistem itu? Kami mohon penjelasan, makasih. Mungkin ada yang lain supaya bisa sekalian. Langsung aja gitu ya. Nah, ini langsung aja mungkin. Ya, jadi ini ada satu contoh. Ini adalah satu contoh di mana kita sama sekali tidak peduli dengan rukun dan sahnya sesuatu dari syariat Islam, karena sudah begitu jauh mengikuti tata cara hidup yang kita pikir ya seperti ini gitu. Artinya tadi dengan uang kertas, dengan kehidupan yang ada hari ini, sampai-sampai satu rukun zakat fitrah misalnya. Zakat fitrah itu tidak ada hubungan dengan uang. Zakat fitrah itu adalah ketetapan zakat pada makanan, pada kut. Nah, makanan yang sesuai dengan keadaan lokal. Jadi kalau yang dimakan secara lokal beras, zakatnya beras. Kalau di tempat yang makannya sagu, zakatnya sagu. Tempat makannya gandum, zakatnya gandum, begitu seterusnya. Jadi penggantian zakat fitrah dengan uang itu tidak sah. Tapi yang perlu kita pahami adalah bukan soal tidak sahnya itu sendiri, tapi bahwa hari ini kita tidak lagi mengikuti hukum Islam, tidak mengikuti ketentuan syariat Islam. Nah, yang menjadi masalah adalah para ulama sekalipun hari ini mengatakan gitu, ya kita sudah hidup dalam sistem seperti ini.